dari yang disampaikan fraksi Partai Demokrat. Perlu kami sampaikan bahwa memang tugas pendidikan ini hakikatnya ada dua, yaitu bagaimana mutu dan akses pendidikan. Ketika berbicara tentang angka anak tidak sekolah itu berada di akses pendidikan di kabupaten ketika di usia sekolah ini diampu oleh 3 institusi. Yang pertama untuk cabang dinas pendidikan itu mengaku di SMA, SMK, MI, MTS dan Aliyah di Kemenang. Kami di dinas pendidikan SMP, SD dan di PAUD gitu ya. Jadi artinya kami selalu berkolaborasi di 3 institusi ini bagaimana untuk menaikkan angka partisipasi sekolah seperti yang disampaikan Partai Demokrat. Yang perlu kami sampaikan bahwa ketika kita bicara angka anak tidak sekolah itu bukan drop off, ini yang harus kami sampaikan. Karena yang pertama ada 3 kategori. Yang pertama bisa jadi belum pernah bersekolah, memang sama sekali belum pernah bersekolah. Yang kedua sudah sekolah dia drop out. Yang ketiga lulus tidak melanjutkan. Artinya dari SD tidak melanjutkan ke SMP, SMP tidak melanjutkan sampai ke SMA. Nah, data untuk mengetahui data ini, Yuliawan, bahwa itu memang ada di angka di data Pusdatin yang bisa kita lihat seberapa besar angka tidak sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Kita bekerja keras mulai dari awal 2025 dari angka yang kita muncul di angka itu 11.000, terus kita lakukan verifikasi sampai turun angka 6.000. Sekarang insya Allah kita terbaik di angka 2.445, 2.465 anak yang tidak sekolah data di kita, gitu ya. Di semua jenjang pendidikan. Artinya, saya mohon maaf, ketika melihat data itu misalnya angka tinggi, untuk tidak selalu saya sampaikan untuk kita tidak bereaksi yang berlebihan, mohon maaf. Karena begitu diverifikasi, memang faktanya sebenarnya anak ini sekolah. Hanya ada kesalahan-kesalahan data proses penginputan dari operator sekolah, baik salah data nama, salah NIK, tempat tanggal lahir, yang itu dihubungkan dengan data NIK yang ada di Dispenduk. Maka ketika data ini salah satu saja terus berbunyi angka tidak sekolah, maka kita harus melakukan verifikasi terus-menerus dengan melibatkan teman-teman Capim dan Kemenang. Nah, di Safari Ramadan saya berikan contoh, memang beberapa faktor di dalam problem yang disampaikan fraksi Demokrat. Yang pertama, sebagian besar persoalannya motivasi. Mengapa saya tidak mengatakan motivasi? Karena ketika bicara faktor ekonomi, mestinya semua anak kita sudah sekolah karena sudah banyak intervensi, baik di internal satuan pendidikan maupun dari pemerintah kabupaten, berbagai cara termasuk di ASN berbagai yang disampaikan Pak Sekda tadi. Saya berikan 3 contoh saja di motivasi itu ketika kita mencoba mengangkat 4 anak tidak sekolah selama Safari Ramadan di Ramadan kemarin. Yang pertama di Wonosojo, itu ada di Banyuwangi, itu anak lulus SD 2 tahun yang lalu tidak melanjutkan SMP karena membantu ibunya yang bekerja di pabrik arang di Banyuwangi itu. Dan begitu kita motivasi dan seterusnya, sekarang sudah ditugaskan masuk ke salah satu PKPM di Wonosojo. Yang kedua di Rogo Jambi itu belum pernah sekolah pimpinan, karena memang anak ini belum pernah di TK, terus cacat secara fisik kaki dan tangannya hanya di kursi roda. Baru kita intervensi kemarin, akhirnya diambil dengan teman-teman di Mata Hati, Yayasan Mata Hati yang turun datang ke tempat ini, terdaftar di salah satu SLB di Mata Hati itu. Nah, yang faktor yang paling banyak ketika dia tidak melanjutkan sekolah, terutama di usia remaja karena persoalan era global yaitu di pergaulan. Sehingga kalau bisa mereka tetap kita paksa, karena memang satuan pendidikan persoalan apapun kita sudah sepakat dengan Capim, kita sepakat dengan Kemenang, persoalan apapun yang dialami oleh anak-anak itu tetap sekolah. Itu. Saya tidak perlu cerita di kasus-kasus antara satu keluarga, anak kelas SMP, kelas 8, kelas 9, kita sudah menggunakan pola-pola pendampingan kepada anak-anak kita yang penting bisa menjelaskan di SMP dan bagaimana cara dia melanjutkan di SMA, cara mengamankan persoalan-persoalan anak karena di persoalan pergaulan global itu. Sebagian kecil yang hanya persoalan budaya.
sebagian kecil. Artinya ada bentuk ketabuhan di publik itu yang kita terus-menerus bekerja bersama-sama. Ketika mereka misalnya sudah lulus SMP, di SMA kok belum punya calon, kita juga temui di beberapa titik yang seperti ini terjadi. Artinya kita memang berangkat dari data yang disampaikan fraksi Demokrat, ada data, kita verifikasi, dilakukan proses verifikasi, berikutnya divalidasi. Begitu dilakukan validasi, baru yang terakhir kita lakukan proses pendampingan kita untuk meyakinkan bahwa proses pendidikan di selanjutnya itu bisa tuntas. Karena kalau tidak, memang jujur masih punya pemahaman yang berbeda terkadang di SMA SMK, terutama di swasta yang masih melakukan bentuk tekanan kepada anak kita. Tetapi angka sampai hari ini kita 2.465 dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang mungkin belum diverifikasi, angka yang seperti ini masih angka cukup tinggi. Mengapa ini yang saya sampaikan, angkanya belum, angka partisipasi sekolah belum angka 100% disampaikan Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis yang baru, Pak Alfian. PLT masih PLT. Sebenarnya kalau Dinas Pendidikan itu definitif begitu supaya kan enak untuk buat program-program. APM SD memang tinggi Pak, bagus 99, sekian ya, sedikit lah yang itu ya. Tetapi kalau jangan lihat SD-nya, SMP-nya itu menurun drastis. Itu kenapa? Ya, kenapa nanti aja saya jawab kenapa. Apalagi yang SMA, walaupun SMA bukan kita yang ngurus, tapi kan itu kan rakyat kita Pak. Kita kan harus tahu kenapa mereka nggak melanjutkan 80% Pak APM-nya. Jadi ada 20% yang nggak sekolah. Begitu, wah banyak sekali Pak. Kenapa itu terjadi? Dan saya mohon Pak Alfian yang sampai yang energik, mulai berapa tahun saya minta data programnya Dinas Pendidikan yang memberikan beasiswa. Saya printkan Pak, mana saja, siapa yang mendapatkan, laporannya kan dapat beasiswa, begini, universitas, berapa, itu saya minta lah. Saya ingin tahu, jadi kan saya bisa ngomong, oh ini diberi beasiswa oleh Pemda Banyuwangi. Sampai sekarang saya belum menerima. Kan, tolong kayak bantu karena pendidikan sukses ya, pemerintah kita ya sukses.